Padahal kalimah atau jeneng kamu sampean ini juga sebutan. Inilah Pak yang disebut isim lakob iku nek kene iki. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saat si Salik itu melakukan suluk terhadap Allah, banyak menemui satu halangan, rintangan, sehingga menjadikan si Salik olehnya berzikir itu terpengaruh. Di antaranya adalah dihadapkanlah terhadap orang lain yang orang lain itu ketepatan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu melanggar aturan hukum syariat, sehingga hati si Salik itu muncul dalam hatinya, lebih baik aku daripada orang itu. Ini termasuk bisa dikatakan sebagai penghalang, sebagai rintangan, sehingga si Salik tidak sadar kalau segala hal yang terjadi semata-mata bersumber dari Allah. Jikalau si Salik menginginkan hal ini tidak menjadi satu halangan, maka tetap si Salik itu memfungsikan dzikir, yang dzikir menjadikan si Salik itu sadar urusan hukum yang ditetapkan pada orang lain urusan Allah. Bagaimana Allah menetapkan hukum terhadap
terhadap hatinya orang lain, itu si salik harus menyerahkan kepada Allah. Sebab semua apa ketetapan hukum itu ada di tangan Allah. Ini khusus untuk si salik. Jadi hukum yang terjadi untuk selanjutnya, si salik harus wa aslimu lahu, nyerahke. Satu, lebih bahaya lagi jikalau salik ini tidak hanya merasa lebih baik, tapi lebih bahaya lagi, si salik itu jatuh pada perintah yang perintah mengatakan, hei si salik, sibuklah evaluasi menyangcelone hatimu dan jangan kau sibukkan mengevaluasi kesalahan orang lain. Ini lebih bahaya. Sebab jikalau si salik ini sibuk mendeteksi kesalahan orang lain, pasti bisikan nafsu itu terhadap si salik lebih baik. Lah, posisi yang seperti ini bisa menjadikan satu alasan bahwasanya si salik telah terhalang oleh dirinya sendiri. Oleh karenanya, lewat pendidikan tauhid murni yang Allah berikan terhadap kita itu harus terus, sampai ini nggak boleh putus asa melaksanakan dzikir sirul asrar. Berkenaan dengan si salik dalam rangka menjalankan suluk untuk mendekat dan bertemu Allah. Al-insighalu utawi sibuke bitashisil akhdai biqalbika, bitashihil akhdai kelawan evaluasi, meriksa kesalahan biqalbika ing dalem ati ira, fi qalbika ing dalem ati ira, iku afdolun luwih utama mintas khihi ahdai al akhirina katimbang mriksa kesalahane pira-pira wong liya. Memeriksa kesalahan hati diri kita sendiri iku lebih baik daripada memeriksa kesalahan hati orang lain. Ahyanan terkadang nas'uru ngeroso sopo kita, salik maksudnya, bitahassuni kelawan luwih bagus fi qalbina ing dalem ati kita, ma ing apa naro
kang nyawang sapa kita salik al akhirina ing pira-pira wong liya. Sing wong liya itu yaf'aluna kang padha gawe sapa akhirin nglakoni adzunuba ing pira-pira dosa kesalahan. Lakinnana lan tetapi walakinnana lan tetapine kita iku lanudriku ora nyadari sapa kita anna hadal waswasata ing sak temene iki bisikan iku khotiratun lebih bahaya jiddan kelawan nemen ala saliki ngatasi si salik fi sulukihi ing dalem suluke salik ilallahi maring Allah. Terkadang kita sebagai si salik merasa benar, merasa lebih bagus daripada orang lain, yang orang lain itu sama melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tetapi rasa yang seperti ini di dalam hati si salik, bisikan yang seperti ini di dalam si salik itu enggak terasa. Kalau bisikan yang seperti ini itu lebih bahaya, sangat bahaya di dalam suluknya si salik kepada Allah untuk mempercepat kewusulan pada Allah. Idalam yaro tatkalane ora gelem nyawang sapa salik Allah ing Gusti Allah min waro kulli syai'in, di balik semua itu ada Allah. Tapi jikalau si salik itu memandang di balik semuanya itu semata-mata dari Allah, maka salik ini suluknya enggak bahaya. Ngoten maksudnya. Dikatakan bahaya apabila si salik ini tidak memandang di balik semua itu ada Allah. Akhirnya apa? Si salik rumangsa luweh apik. Si salik mesti gak sadar dengan adanya bisikan lebih baik dirinya daripada orang lain, itu akan membegal, menghalangi, menunda kewusulan si salik terhadap Allah. Tapi ida tatkalani yaro gelem mirsani sapa salik Allah ing Gusti Allah, ya ora bahaya, lam khotirotan, ora bakal dadi bahaya. Sebab si salik jikalau hatinya mau bersaksi dan memandang serta melihat fi kulli syai'in ing dalem saben-saben perkara apa wae iku ada Allahnya, maka si salik tidak akan pernah terpengaruh
tunda dalam hal suluknya. Ingat, bila mana awal suluknya si Salik yang disebut bidayah ini benar, maka nihayahnya mesti benar. Artinya bidayah benar ini si Salik sudah melepaskan sang yang berperan semuanya itu makhluk, sudah lepas, termasuk dirinya si Salik sudah lepas diri atas segala apapun, termasuk kehendak, termasuk bahkan wujudnya si Salik sebagai makhluk itu sudah dia tanggalkan. Inilah Pak Bu yang dimaksud Allah di dalam surah At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah, disebut tawakal itu di sini atau disebut ikhlas. Barang siapa yang menyerahkan semua itu pada Allah, berarti status apapun itu dikembalikan pada Allah. Jadi si Salik wis gak punya status nopo mawon gak punya. Ini bidayah. Bidayah itu awal proses suluk. Maka nihayahnya, natijah atau nihayah atau akhir sebuah suluk iku mesti bener. Artinya bener, mesti wusul datang Allah. Terselah urusan Allah, kewusulannya itu diletakkan berapa durasinya, itu urusan Allah. Sing jelas di situ nanti hatinya si Salik sudah tidak bisa diukur dan digambarkan tentang kedamaian dan kebahagiaannya bertemu Allah, nggak bisa diukur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus biar tidak mudah hati kita iku terpengaruh dengan bisikan-bisikan nafsu, itu bagaimana? Wajib ala saliki ngatasi si Salik. Salik niku orang yang mengadakan hatinya perjalanan mendekat dan bertemu Allah, itu disebut Salik. Lah perbuatannya disebut suluk. Niki. Lah Salik ketika suluk tatkala tidak dibekali tentang pengetahuan dzikir sirul asr, nggak bisa wusul. Sebab beberapa dzikir, tahapan dzikir yang untuk melepaskan keakuan diri itu jatuhnya ada di dzikir la ilaha illa anta, di tauhid la ilaha illa anta, yang memunculkan sistem sebutan disebut dzikir sirul asrar, yaitu dzikir yang sudah tidak ngucap nama. Kados ngeten, jenengan mertamu nang teman jenengan, sebelum jenengan masuk rumah mesti sik panggil-panggil nama, masih panggil-panggil. Ibaratnya si fulan mesti sampai manggil namanya si fulan.
Iki tetanda kalau belum ketemu. Tapi kalau sudah dibukakan pintu, si fulan sudah ketemu jenengan, jenengan nggak mungkin panggil-panggil nama lagi. Paling tidak panggilannya itu ganti kamu, jenengan, sampean. Wis mboten panggil nama sudah. Padahal kalimah atau jeneng kamu, sampean, ini juga sebutan. Inilah Pak yang disebut isim lakob iku kene iki. Jeneng julukan. Sampean, panjenengan, engkau, kamu. Bahasa engkau, kamu itu berarti ini sudah dekat. Sudah dekat. Sehingga adanya ana sing mertamu, engkau yang menemui, yang mempunyai rumah itu tadi. Kan di dalam Quran itu ada dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dat. Jadi sudah engkau dat. Loh Bapak Ibu, si salik kalau belum dibawahi dzikir sirul asror mboten saged Pak. Tidak bisa ketemu menyang Gusti Allah, mboten saged. Karena iki aturan. Hukum yang Allah tetapkan sebagai sunatullah, wajib si salik itu ketika suluk membawa dzikir tersebut. Karena dzikir inilah yang sudah tidak berbicara nama bila ismin, wasuwarin, wakalamin, walafdin, sudah tidak. Maka ini sistemnya mengatakan inilah dzikir yang hanya dirasa. Dirasa, bukan diucap. Dan inilah poin-poin di dalam ihsan. Seperti hadisnya Kanjeng Nabi didasari wonten mriki. Islam, iman, ihsan. Bentuk ihsan niku Kanjeng Nabi dawuh antak budallaha ka'annaka lahu tarah. Fa ilam takun tarah ya yaroka. Jikalau kau belum dikatakan bisa bertemu, minimal atimu wis ono pangrasa yen sak temene kabeh perkara iku, semua perkara apapun itu bersumber dari hidup itu, dan hidup itu tidak jauh dari diri kita. Si salik sudah ada di situ, sehingga lambat laun rasa isok gerak sebab digerakno oleh Allah ini akan hilang, akan hilang. Makanya di dalam dunia thariqah kalau tidak dibekali tentang dzikir nafi isbat ya nggak bisa. Bagaimana cara menafikan keakuan diri kalau tidak dijelaskan terlebih dahulu terhadap si salik sebelum suluk, dan bagaimana cara mengisbatkan Allah, tetap si salik nggak bisa wusul.
Sehingga jangan heran kalau kita lagi khususiyah suluk itu mboten saged wusul-wusul bahkan puluhan tahun, ya seperti itu sebabnya. Harus si salik dibekali tentang dzikir nafi itsbat. Sirul asal kan di situ, meniadakan rasa keaguan diri sebagai makhluk dan menetapkan semuanya keaguan Allah. Yajib wajib ala salik ing atasi salik. Apa sing wajib ayak fadho ing yentong reksa njaga likrahu ing dikiri salik fi jami'il awqati ing dalem sekabehane pira-pira waktu. Waktu iki tanpa terkecuali, walaupun posisi jasmania sampai ngandung hadas kecil ataupun ngandung hadas besar, bahkan ibu-ibu ngandung hadas haid, itu tidak menjadikan penghalang hati jenengan untuk berzikir tersebut. Ndak, tetep jenengan kudu njaga ati sangka dene zikir tersebut. Sebab li'annahu krono sak temene salik bidzalika kelawan mengkono jaga zikir iku yahfaduhu bakal jaga hu ing salik sapa Allahu Gusti Allah, jaga min suil akhlaki saking eleke akhlake salik. Pundi eleke akhlake salik? Nyono wong iku elek, ya niki lho. Terus akhirnya si salik merasa lebih baik. Iki sifat sing elek. Lho Gusti Allah nanti ngreksa jaga atine si salik boten muncul ngoten. Apalagi sifat-sifat yang lain berbicara tentang su'il akhlak, eleke karakter sifat di dalam hati salik niku rawana-renawa. Tidak hanya merasa lebih baik, ada si salik itu ketika suluk biar dilihat orang kalau dirinya itu tukang suluk. Orang dalam arti entah itu istri, suami, anak, atau orang dekat kita. Loh, itu termasuk minal akhlak, su'i minal akhlak. Eleke akhlak itu di situ. Lah, Gusti Allah nanti akan ngereksa. Gak gampang iku ada di dalam hati si salik. Jikalau si salik estu betul-betul jaga dikiri. Cara jenengan dalam rumah tangga biasa toh Pak, kadang ono sing digawe, ono sing enggak. Ada yang dimakan, ada yang enggak. Biasa ngoten niku. Engko ati sampean niku direksa oleh Allah terkait masalah nelongso. Apa nelongso dia? Apa? Bahasa Indonesia ini nelongso. Melas. Kekhawatiran juga tidak ada, kegelisahan juga tidak ada karena direksa dening Allah.
Lah sinten golongan siapa golongan yang Allah reksa? Ini tadi yaitu golongan ayyakfadha dzikrahu fi jami'il awqat, yaitu golongan-golongan sing atine memperhatoskan tentang perintah zikir. Bapak Ibu, di dalam Quran tentang zikir itu diulang-ulang. Sebab zikir itu nanti akan menjadi kunci dari segala persoalan apapun. Khususnya persoalan yang ada kaitannya yang paling besar, anugerah yang kekal, yaitu bertemu Allah. Makanya jenengan gak usah kaken wiritan, cukup wiritane zikir. Niki nek jenengan kerso, dalam hal urusan segi apapun, baik anugerah yang tidak kekal maupun yang kekal, kuncinya ada di situ. Penak kak, ruwet sampean. Jadi nek sampean nek dijawi ijazah orang lain terkait masalah persoalan apapun, wis jawaban dikir. Ngene kadang-kadang sing njaluk ijazah iku gruneng, kan liyane tah. Kok mlebu metu dikir. Nyuwun sewu Pak. Zikir yang kami maksud bisa membedah seluruh alam akhirat. Itu posisinya ada di la ilaha illa anta menuju ana. Nek anta kan prosesnya kan masih ada dua. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Posisi kita itu kan merasa bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah. Loh niku memang proses pembuka awal. Lah ini bakal Allah teruskan sampai yang kedua apa? Perintah Allah terhadap warid untuk masuk di dalam hati jenengan si salik. Warid niki nopo? Warid niku adalah malaikat Gusti Allah sing khusus kanggo ngusir penjajah ati, sing dadekno penjajah itu gelapno ati dateng Allah. Makanya si ana loro. Aku isone obah iki ya sebab diobahke Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si ana loro. Ana sing nyembah, ana sing disembah. Iki nek munggo wong syariat wis apik, ngoten. Wis bener iku. Tapi wong munggo hakikat dalam rangka untuk mengesahkan Allah niki awal. Awal proses jenengan kali kula niki sebagai si salik untuk mengesahkan Allah. Memang prosesnya di sini. Ada ana hamba, anta Allah. Ana makhluk, anta kholik. Lagi ada dua. Makanya mengapa Gusti Allah dawuh udzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak terus, perbanyak. Iku karena posisi salik ini masih menek ondo. Belum sampai loteng. Jadi ondo wasilah jalan ini wajib.
bagi si Salik terus. Disitulah nanti kalau warid itu akan datang, si warid itu bisa jadi saya katakan sebagai nur makrifat, cahaya ilahi, nur makrifat yang Allah letakkan di dalam hatinya seseorang si Salik yang selalu menjaga zikirnya. Wis, kalau nur makrifat itu sudah jatuh di jagat negara, baladun negara, baladul qalbi Salik, negarane atine si Salik, maka mana tadi yang menjadikan petenge atine Salik nang Allah, saat itu langsung hilang. Ini yang kusebut ainul basirah. Akhirnya matanya hati si Salik sudah tidak gelap lagi, bisa melihat al-haq yang sebenarnya, sehingga yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hati si Salik sudah tidak ngakoni gerai sebab digerakno Allah, ndak. Istilah jenengan naik tangga sudah sampai ada di loteng. Kalau sudah ada di loteng, tangga iki butuh enggak? Mboten. Wasilah iki wis gak butuh. Dzikir sirul asrar wis ra butuh. Ketika saat jenengan di loteng, lan jenengan pingin mudhun maneh apa ora? Anak lotenge terus apa pingin mudhun ngandani anak bojone, ya terserah jenengan. Ini nanti tidak bisa ada pilihan, Pak. Kalau jenengan ini ditugaskan Allah sebagai Rasul, utusan untuk menyampaikan apa yang al-haq jenengan ketahui di loteng, mesti didukno amean. Inilah jatuhnya ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Mesti ngandani sampai nanggone anak bojo, konco, tonggo, dulur. Ahliku jangan dimaknani anak bojo saja, jangan. Ahli itu bisa umat, Pak Bu. Terserah kerasulan jenengan nanti iku apa kata Allah, apa kata Allah. Sing jelas sampean tidak akan pernah ragu tentang kebenaran ini, nggak pernah ragu. Tapi jikalau jenengan tidak dirasulkan Allah, tidak diutus Allah untuk menyampaikan, iki tandane sampean iki wis ana loteng moh medun. Ibarat secara syariat, Nabi Ilyas wis kadung enak ana swarga, moh mudhun nang donya, moh medun. Seperti Nabi Isa moh medun, tapi nanti kalau didukno suatu saat medun. Niki nek cara kula bahas iku tentang mudun tidak mudun roh iki banyak yang komplik. Olehnya komplain itu tidak paham. Ngeten dulur. Umpama ya, umpama jenengan ini ruh sudah ditarik Allah, dijadab Allah di alam akhirat, wis ra medun-medun. Sampai jasad ini meninggal. Pertanyaannya, apakah
Allah ada keinginan untuk merasulkan si roh iki mau. Jikalau Gusti Allah ngerutuhno, ngedukno kerasulane iki medun, ini suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kita nggak bisa membatasi, dan Gusti Allah pun tidak bisa, tidak ada satupun makhluk yang membatasi. Umpama lagi di dalam hukum syariat belum kami temukan sampai detik ini, ngeten, si roh itu bakal didukno Allah lewat jasad yang lain. Ini kan gak ada di dalam hukum syariat, gak ada. Jika Allah melakukan itu, siapa yang bisa menghalanginya? Kan suka-suka Allah. Allah punya sifat jaiz. Mana yang menurut aturan hukum syariat tidak bisa diterima, jikalau Allah berkehendak mayyasha, tidak ada satupun yang bisa menolak atau yang menghalang-halangi. Sehingga bahasa Jawa dulu Mbah Boyo, oh titisane baik, lah ngaten dah. Tapi kebanyakan miturut setelah diselidiki, mayoritas itu adalah sifat yang sama dengan sifat akhlak baginda Rasul. Kebanyakan ngoten. Akan tetapi sifat yang bertolak belakang dengan baginda Rasul itu enggak. Jadi sebetulnya yang dijatuhkan terhadap jasad lain itu adalah sifat sing persis sepersifati baginda Rasul. Ini jikalau memang meneruskan estafet ajaran dinut tauhid seperti itu. Sehingga banyak orang yang salah faham mengatakan bahwasannya oh roe mbai titisane mbai, lah ngeten ta, titisane mbai. Padahal sifat karakter feel itulah yang diletakkan Allah di dalam si putra atau si putu. Iku suka-suka Allah. Bisa jadi ini ditaruh terhadap secara gen jasad nggak ada hubungan. Dan itu urusannya Gusti Allah, dan si salik tidak boleh untuk meneliti-neliti, nggak boleh. Artinya melok komentar di dalam urusan Allah, bedan. Si salik itu cuman begini Pak tugasnya. Bagaimana Anda menaik ondo ini sampai ke loteng, itu aja. Urusan nanti kelanjutannya kalau sudah di loteng wis sudah. Si salik nggak usah mempunyai keinginan sing reno-reno, nggak usah. Oh, pengen ruh apa sih dunia kasab, nggak usah. Di dalam alam malakut iku ono sapa hayo, alam jabarut lahut, gak usah, gak usah. Cukup jenengan kali kula hanya ayakhfadho dzikrahu fi jami'il awqat, jogo dikire di dalam setiap waktu,
urusan keputusan Allah iku hak Allah. Gak usah kita melu-melu ngurus apa sing wis den urus dening Gusti Allah. Gak usah ikut-ikut campur terhadap urusan yang urusan itu sudah diurus oleh Allah sendiri. Iki etika Bapak Ibu, etika kita yang benar ketika sisalik iki suluk tentang ondo wasilah atau dzikir sirul asror. Ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah 35. Wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fisabilihi. Raihlah wasilah ini dalam rangka ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Ibaratnya orang yang memanjat tebing utawa memanjat sampai pingin ke loteng, ya nggawa ando. Sebab si salik gak duwe suwiwi apa sayap, ya nek laron Pak langsung mibur, kupu-kupu mibur. Lah jenengan kali kula menungso gak duwe, tapi kupu-kupu laron pun bisanya mendapatkan sayap itu topo dulu. Andung koi, ngerti andung? Topo dulu. Berapa hari andung niku? Nate neliti mboten teman? Mboten nate. Ya gak ono salahe sampai niku neliti andung itu berapa hari ya dek topo. Ya ora mangan, ya ora ngombe. Lho niki lho maksude si salik itu nek kuat poso-poso. Biriyadati wal azkar. Riyadhah niki hubungannya jasmani. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi kita adalah biar Allah selalu menjaga hati kita dari sifat-sifat yang Allah celah. Kita harus menjaga dzikir tersebut. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.